Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebulan sudah kita bersama Ramadan. Sejuta kenangan yang memang indah dan sulit untuk dilupakan. Di antara sejuta kenangan yang indah yang selalu terbayang di ruang mata adalah saat-saat menunggu azan maghrib berbuka puasa. Setelah 14 jam berpuasa, sepasang mata dihadapkan kepada aneka ragam makanan yang enak, gurih dan sedap. Sepasang mata dihadapkan kepada minuman yang segar, dingin dan lezat. Menu utama sebaiknya memang rutab, kurma yang basah dan masih muda. Namun kenyataan es kolak tetap mendominasi, lontong dan gorengan tetap di peringkat utama. Ketika itu kita bisa hadir lebih awal, lebih dahulu, dan menempati posisi yang strategis. Berbeda kontras dengan ketika menghadiri sholat berjamaah yang 5 waktu. Kita sering terlambat dan selalu menjadi masbuk. Yang indah ketika itu adalah kebersamaan semua suku dan latar belakang daerah mengumpul jadi satu. Sunda, Jawa, Madura dan Nusa Tenggara, Minang, Batak, Melayu dan Batavia, bahkan Bugis, Papua, Arab dan Cina, semuanya ngumpul jadi satu. Muslim itu memang bersaudara. Hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, 14 jam pertarungan mengendalikan hawa nafsu bisa diselesaikan dengan takjil hanya dalam 14 menit. Yang indah ketika itu kebersamaan. Setelah 14 jam sama-sama haus, 14 jam sama-sama lapar, 14 menit kemudian berubah menjadi sama-sama kenyang, sama-sama bahagia dan sama-sama gembira. Kok ado samo dimakan, kok indah samo dicari, kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun, kailia santak galah,
kemudian sareng kuah dayuang Pulau Harapan tetap sama kita tuju. Itulah kesan dan pesan yang bisa kita ambil dari sebulan Ramadan, terutama ketika takjil berbuka puasa. Syawal sudah sama-sama di pangkuan. Yang bergelora adalah sejuta kegembiraan yang tumpah ruah dan dibalut dengan sejuta harapan yang senantiasa bergelayut dalam doa dan pujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur, kita bergembira. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul karena menikmati kita telah lulus dari berbagai ujian yang kita hadapi selama bulan Ramadan. Maka ibarat mahasiswa setelah menyelesaikan kuliah beberapa semester, menjalani ujian dan mempertahankan skripsi serta dinyatakan lulus, maka sekarang di pagi hari ini saatnya hari yang dinanti-nanti, waktu yang ditunggu-tunggu, kita mengikuti wisuda akbar, di mana orang yang lulus dia berhak memakai toga kehormatan la'allakum tattaqun dan berselempang ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Agak berbeda saudara-saudara, wisudawan Universitas Ramadan yang diikuti kaum muslimin pada pagi hari ini di berbagai tempat, di berbagai lapangan. Ia ikut wisuda bukan hanya yang terdaftar sebagai mahasiswa, yang tidak lulus ujian juga ikut berwisuda. Yang kuliahnya bolong-bolong, kadang kuliah, kadang bolos, juga ikutan berwisuda. Bahkan yang tidak terdaftar diregistrasi sekalipun juga ikut wisuda. Itu bedanya dengan wisudawan di berbagai perguruan tinggi. Maka kalau kita perhatikan, ada 3 latar belakang mahasiswa wisudawan yang hadir pada pagi ini. Pertama, muslimin. Yang kedua, musliman. Dan yang ketiga, musingin. Silahkan nanti nilai diri kita masing-masing. Kita termasuk wisudawan dari muslimin yang mana? Jujur menilai diri sendiri. Jangan ada dusta di antara kita. Pertama, wisudawan dari muslimin. Bukan hanya KTP-nya yang Islam, tapi dia juga menjalankan ketaatan sesuai dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Muslimin kemudian disaring oleh Allah menjadi muslim mukminin, orang muslim yang beriman, orang muslim yang bertauhid, mulai dari tauhid rububiyah sampai kepada tauhid uluhiyah dan berakhir di tauhid asma wa sifat. Orang inilah yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Orang yang punya iman kamilan,
Akidah yang sahihah. Puasa inilah yang menempa mereka. Dia meningkat menjadi muslim muhsinin, bermuara pada muslim muttaqin, merupakan tingkat yang paling tinggi dan tingkat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dia bukan hanya menjadikan Ramadan sebagai rutinitas belaka, tapi dia juga berbuat sesuatu. Dia mengukir sejarah. Dia mencetak poin-poin yang luar biasa. Dia menggapai maghfirah dengan siam, dengan qiyam, bahkan dengan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhanah, man qama Ramadhanah, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Dia tidak lewatkan rahmat Allah dengan menggandakan pahala siam dengan mensuplai makanan dan minuman untuk orang yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrih. Dan pahala qiyam seperti salat semalam suntuk dengan berjamaah mengikuti imam sampai selesai. Man shalla ma'al imami hatta yansarifa usiba lahu qiyamul lailah. Maka wajarlah orang ini ikut berwisuda di pagi hari ini dengan memakai toga kehormatan la'allakum tattaqun dan selempang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kepada mereka inilah kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Yang kedua, wisudawan dari muslim musiman. Muslim musiman imannya goyah, akidahnya rapuh, keyakinannya hilang timbul urak ungkai. Kadang dia beriman, kadang dia futur. Musim Ramadan, tarawih dan puasa. Musim Desember, Natal bersama. Musim kartu, sato bakoa di masjid mencium ulama, kesempatan lain mencium paus atau pendeta. Halal dan haram bercampur aduk, sah dengan batil bergelimang, tauhid dan syirik menjadi satu, sunnah dan bid'ah tidak terpisah. Allah bercampur minyak juaya, indak berpisah tapuang jo sadah, sawah ladang ndak berpematang, ladang indak lai bamuntala. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 42. Orang ini tidak pantas ikut wisuda di pagi hari ini, tidak layak merayakan Idul Fitri. Seharusnya mereka menangis, menyesali diri. Yang ketiga, saudara-saudara, wisudawan dari muslim musingin. Musingin memang bikin pusing, nyebalin memang bikin sebal. Orang puasa, mereka merdeka, merokok dan makan-makan seenaknya sepanjang jalan. Orang ke masjid memperbanyak amalan, mereka berisik membuat kegaduhan, bakar mercon dan petasan, jedar-jedor tidak karuan, bikin kaget setengah pingsan, bikin pusing orang kemayoran. Orang seperti inilah yang digambarkan oleh malaikat Jibril di atas mimbar, yang kemudian telah diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata, "Raghima anfu 'abdin." Celaka seorang hamba, tersungkur hidung seorang hamba. Hamba yang mana? Dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah.
Dia masuk bulan Ramadan, tapi keluar Ramadan dosanya tidak diampuni. Kenapa dosanya tidak diampuni? Seperti yang kita sampaikan tadi, orang berpuasa dia tidak berpuasa. Tidak ada halangan syar'i dia tidak berpuasa. Dikatakan sakit dia segar bugar. Dikatakan safar tidak kemana-mana, selalu di Cempaka Baru. Dikatakan datang bulan, kumisan, nggak mungkin kumisan datang bulan. Tapi itu tadi, makan, minum, merokok sepanjang jalan, sehingga tidak ada malu sedikit pun juga. Demikian juga tidak sholat, tidak puasa, ikut pula berhari raya. Ini orang yang tidak punya malu, saudara-saudara. Sebenarnya dia tidak berhak ikut berhari raya. Sebenarnya dia tidak ikut bergembira. Seharusnya dia meratap, menyesali diri. Kenapa orang bisa puasa, saya tidak? Kenapa orang bisa tarawih, saya tidak? Apa kekurangan saya? Maka orang ini seharusnya bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Tidak semua kaum muslimin menyadari bahwa meninggalkan ibadah salat, meninggalkan ibadah puasa adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejuta harapan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk wisudawan yang pertama yang berasal daripada muslimin, muslim yang bertauhid, akidah kita sudah terbina, tauhid kita sudah mumpuni dari rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu tadi. Mudah-mudahan diklat yang kita terima sebulan Ramadan, pelatihan, pendidikan yang kita terima, apakah itu kesabaran, kebersamaan, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di luar Ramadan nanti. Salat berjamaah, begitupun kita bangun di waktu sahur, bukan hanya untuk puasa, tapi juga untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Rabbuna tabaraka wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir dan berseru, siapa yang berdoa pada saat ini akan kuijabah doanya. Barang siapa yang meminta pada saat ini akan kukasih permintaannya. Barang siapa yang minta ampun ketika saat ini akan kuampuni dosanya. Demikianlah beruntungnya di waktu sahur saudara-saudara kaum muslimin. Semoga kita bisa lestarikan bangun lebih pagi dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.